nggak kelihatan. Tanda penyembuhan. Merahnya sudah memudar, berarti dia hari ini saya topung, loh merahnya kok berkurang. 3 hari datang lagi ya, topung lagi, semakin berkurang. Tapi merah ini tidak ujuk-ujuk hilang sebenarnya. Dia butuh waktu yang panjang, bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan baru berubah. Ditopung hari ini, besok berubah nggak bisa. Ya, tapi kalau lidah bisa. Kalau lidah bisa, kalau sklera nggak bisa. Butuh waktu 1 bulanan, baru bisa muncul perubahan itu. Oke, ini cara melihat. Jadi, ya, penyakit itu berangkatnya dari luar, masuk ke bawah, masuk ke bumi. Mata itu kan di tengah-tengah hitam. Ya, maka penyakit itu nanti berangkatnya dari luar. Yang dari bawah, yang dari bawah ke atas, ke kiri, ke kanan. Ya. Garisnya kadang-kadang belok, dari atas dia belok. Nah, kadang dia belok ke kiri, itu parah sudah kalau dia belok-belok itu ya. Dari bawah harusnya lurus, dia enggak, dia belok ke sana. Semakin mendekati area iris, berarti penyakitnya semakin kelemahannya semakin parah. Oke, ini model garisnya sekarang. Ada yang modelnya garis tunggal, ada yang melungker-melungker, ada yang bercabang. Sudah bercabang bertumpuk lagi itu semakin parah. Jadi nanti diamati lihat merahnya tebal atau tipis yang pertama, yang kedua melungkernya seperti apa. Melungker-melungker gabung-gabung gitu atau tunggal. Ya, semakin rapat modelnya semakin berat. Ini contoh ya. Cara melihatnya, lihat letak garisnya ada di mana. Oh, garis merahnya ada di sini. Nah, ini apa ini? Lung. Oh, ini berarti apa? Paru. Terus paru-paru ini garisnya lihat, perhatikan garisnya. Melungker-melungker, nyambung dari sini, melungker-melungker. Nah, ini yang saya maksud berpotensi terjadi tumor paru atau terjadi kanker paru. Kalau ini sudah semakin tebal dan ini warnanya mulai berubah menjadi abu-abu, berpotensi terbentuk kanker paru atau tumor. Itu yang dimaksud kalau dia berbentuk lingkaran. Bentuk garisnya semakin berkelok itu semakin jelek, semakin berat masalahnya. Warnanya jika memudar berarti ada penyembuhan. Jika warnanya terlalu merah itu berarti sangat aktif. Jadi kan ada merah biasa saja dan merah sekali berarti sangat aktif. Oke, di bawah lagi Pak. Cara membaca. Ini contoh. Ya, ini sekum. Sekum ada di sini contohnya ya. Ini sekum, modelnya seperti ini garisnya. Liver ada di pojok sini. Ini liver. Jadi kalau ada garis muncul dari sini, dari sekum terus ke liver. Nah, ini berarti gara-gara usus besar bisa mengganggu organ liver. Sekum itu adalah dari usus kecil ke usus besar. Pintu masuknya usus besar namanya sekum. Ya, sekum itu lokasi di situ. Dan ini sumber utama dari bawah. Orang punya masalah di sini. Ya, terjadi toksin perlunya di usus besar. BAB tidak lancar atau kalau BAB lancar tapi di situ terjadi penebalan. Oke, ke bawah lagi Pak. Oke, kita pahami sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan kemacetan? Ini tanda kemacetan. Ini ada kemacetan. Ya, merah itu tanda kemacetan. Semakin merah semakin macet. Apa sing macet? Sing macet adalah adanya lemak, gula, parasit atau bahan-bahan kimia. Gula itu biasanya garisnya tipis-tipis, tapi banyak sekali. Tipis-tipis itu gula. Maksudnya ada fermentasi gula yang tertahan di situ. Kedua, dia garis srit ini ya. Terus di sini mintil titik. Nah, ada titik hitam. Titik. Itu fermentasi gula. Ya, bawa lagi Pak. Oke. Ya, cara membaca sklera. Ya, ketika klien atau pasien datang mengeluh sakit lambung, kita cek di zona lambungnya apakah ada kemacetan atau tidak. Jika ditemukan kemacetan pada garis emosional, maka sakit lambungnya muncul karena banyak
pikiran. Maksudnya gini, mata ini mata ya, kan ada hitam di sini, iris. Di sini tuh lambung, di bawah itu lambung. Kalau ada garis dari atas turun ke sini, berarti sakit lambungnya karena pikiran. Kalau garisnya dari sini ke tengah ini ya, ini hitam ya misalnya ya, ini sakit lambungnya karena makanan. Jadi sakit lambung yang disebabkan oleh karena banyak pikiran, berarti datangnya dari atas. Ini contoh saja, cara membacanya begitu. Jadi nanti coba dilihat temannya, ini ada iris di tengah-tengah, kemudian ada garis dari atas ya. Nyampe enggak dia di hitam-hitamnya? Oh nyampe, dia sakit lambung karena pikiran. Yang kedua dilihat dari bawah, nyampe enggak dia? Oh nyampe, tapi yang atas enggak ada, cuma yang di bawah. Berarti bukan karena pikiran, karena pola makan. Ini saya pakai ini saja. Saya pakai yang satunya, Ustaz. Ya, pakai ini aja. Cukup. Oke ya, kita pahami sama-sama. Ini penting. Saya ambilkan yang globalnya. Ini apa? Yang di tengah? Lang. Iris. Ini iris ya. Ini apa yang di luar ini? Sklera. Garis itu bisa dari atas, bisa dari sini, bisa dari bawah, bisa dari sini. Kalau ini semua saudara pahami, itu root. Oleh karena itu ambil kesimpulannya. Simpulan, catat baik-baik. Kalau ada garis dari atas, Pikiran. pikiran. Ketemu sudah ya? Kalau ada garis dari bawah, ya ginjal, ya usus. Kan dari bawah ini. Ginjal, usus. Yang dari samping kiri, jantung kiri. Yang dari samping kanan, liver. Gampangnya, dari atas apa? Pikiran. Dari bawah, ginjal, usus. Dari luar, dari kiri, jantung. Dari kanan, liver. Jadi kalau ada garis dari sini ke sana, kemungkinan besar liver. Dari sini, jantung. Dari sini, pikiran. Dari sini, ini kidney. Ini pencernaan. Ini ginjal. Ini. Nah, sekarang kita pisah pelan-pelan. Yang dari bawah itu ada dua. Yang satu dari samping sini, yang satu dari samping sini, yang satu dari tengah-tengah. Yang dari sini berarti apa? Ginjal. Yang dari sini sigmoid. Sigmoid itu apa? Usus besar yang paling bawah. Jadi gini, usus kecil masuk ke sini, usus besar menaik, usus besar mendatar, usus besar menurun, baru ada sigmoid. Setelah sigmoid, return, baru anus. Oke, sama-sama. Di tengah apa? Usus kecil. Lari ke sini usus besar. Usus besar naik ke atas, usus besar mendatar, usus besar menurun, baru sigmoid. Ke sini return, kemudian turun anus. Return itu apa? Kalau sudah penuh Anda BAB. Kalau itu belum penuh nggak akan BAB. Itu namanya return. Return itu tempat menampung kotoran yang siap untuk dikeluarkan. Nah, sebelum itu namanya sigmoid. Sigmoid itu sering masalah. Garisnya muncul karena dia lebih dulu ketemu ya. Jadi sigmoid masalah dulu baru mendatar. Jadi masalah pertama muncul di sini, di sigmoid. Setelah sigmoid dia naik ke sini, kemudian dia berlawanan. Ya. Kemudian ginjal. Ini apa ini? Adrenal. Ya, adrenal ya. Ya, adrenal itu disebabkan oleh pikiran. Jadi kalau ada masalah di sini akan memunculkan masalah dari sini. Sekali lagi ya. Nomor satu dari atas, kemudian dari bawah. Kalau ini sudah sangat kuat, maka di sini akan muncul. Kira-kira begitu. Kalau di sini sudah muncul, maka kanan kiri akan muncul. Itu skenario pertama. Jadi skenario pertama, kalau di atas sudah muncul, pikiran sudah kacau balau, akhirnya mengganggu adrenal, ginjal, lambung, usus ulun, ya sigmoid sama yang mendatar. Jadi ternyata kalau di sini sudah masalah, baru sini muncul.
Padahal sebenarnya masalah di sini itu awal muasalnya dari sini. Ya enggak? Tadi di awal tadi matologi, yang tengah apa? Pupil. Pupil itu isinya apa? Tulang. Itu akar masalah pertama. Yang kedua, lambung. Yang ketiga, kolon. Lambung kolon. Nah, berarti lambung kolon ada di mana? Ada di sini ya. Ya, ini hanya pemicu saja ternyata. Ya. Ini hanya pemicu saja. Nah, awal masalah penyakit itu dari perut, dari sigmoid. Di sini ada kolon. Ya. Jadi kalau pencernaannya sudah tidak bagus, akhirnya menjadi sumber penyakit. Pendapatannya dari sini, garis merahnya ke sini, biasanya dia mengganggu paru-paru dulu, baru jantung. Kalau sudah muncul garis di sini, biasanya orangnya suka emosi. Yang suka emosi, hati-hati. Di sini posisi akan muncul garis, mengganggu paru-parunya, akhirnya mengganggu jantung. Emosi yang disimpan, dipendam maupun yang dilampiaskan itu ending akhirnya mengganggu jantung. Yang kedua, dari bawah, koroner arteri. Siapa yang membuat sumbatan di koroner arteri? Yang membuat sumbatan di koroner arteri, pembuluh darah jantung siapa? Kolon. Plak. Plak itu sumbernya dari mana paling banyak? Kolesterol. Perhatikan baik-baik. Siapa yang mengolah kolesterol? Liver. Kalau livernya emosi bagaimana? Bisa diolah nggak? Nggak bisa. Akhirnya muncul berwarna kuning di sini. Ya. Coba diperiksa mata temannya. Pasti banyak kuningnya. Ya. Coba diperiksa matanya, coba dilihat. Ayo sekalian dilihat, dicek. Lihat. Ada nggak yang berwarna kuning? Terutama di titik jantung. Di sini. Biasanya kuning di sini. Ya. Ya, kalau muncul kuning itu artinya liver tidak bisa mengelola lemak dengan baik. Akhirnya lemak tertimbun di pembuluh darah jantung, muncul garis dari sini. Jadi kalau ada garis dari sini, ini umumnya disebabkan oleh lemak. Oh, saya nggak suka makan lemak, saya diet lemak. Tapi ada hal yang lain berarti apa? Yang membuat pembuluh darah menjadi keras? Obat-obatan. Obat-obatan juga bisa membuat darah menjadi keras. Warnanya jadi merah di sini. Oke, sekali lagi, siapa yang menyebabkan jantung menjadi bermasalah? Emosional, liver, dan koroner arteri. Emosional liver ini karena dia emosi yang ditahan atau dilampiaskan, menyebabkan liver kerjanya tidak baik. Akhirnya pembuluh darah koroner tersumbat. Biasanya kalau di sini udah keluar garis, di sini juga keluar garis. Ya, ngumpulnya nanti di sini di aorta jantung dan umumnya berwarna kuning. Berarti dia sakit jantung koroner. Oke. Coba perhatikan ya. Berawal dari pikiran. Pikiran itu hubungannya dengan talamus. Ya, hipotalamus dan talamus ada di pikiran. Kelenjarnya namanya kelenjar pituitari ya. Kelenjar pituitari itu punya fungsi mengendalikan hormonal di seluruh tubuh. Salah satunya hormon kelenjar adrenal, yang kedua tiroid. Jadi kalau di sini merahnya sudah kencang, biasanya muncul garis dari sini. Dan muncul garis dari sini. Ini bersamaan biasanya. Nah, kalau ada garis muncul dari sini, berarti ada masalah di tiroid. Tiroid ini penguasanya siapa? Paru. Ya. Terus dia bergeser lari ke organ liver. Ya. Dia akan mengganggu organ liver. Nah, di sini ada tulang belakang ini. Perhatikan sini. Ini atas, tengah, bawah. Kalau ada garis yang menyentuh di sini, berarti ada masalah di tulang belakang. Bapak Ibu bisa lihat garisnya ada di mana. Apakah di sini, apa di sini?